Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, baik dalam tataran teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Nah, sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita akan mendiskusikan tentang suatu sistem pertanian yang kita istilahkan dengan pertanian pokok murah, khususnya dalam berbudidaya padi. Sistem pertanian pokok murah ini telah dikembangkan oleh Pak Joni bersama kawan-kawan di Dango Inspirasi dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Sistem pokok murah ini muncul dari pengurangan biaya pengolahan tanah karena memang pola budidaya yang dilakukan menggunakan sistem bedengan, di mana di sela-sela bedengan juga dibangun drainase untuk pengelolaan airnya, dan di bedengan itu ditebarkan jerami sebagai sumber unsur hara bagi tanaman padi yang kita budidayakan. Nah, ini yang akan kita diskusikan dengan Bapak Profesor Dr. Hermansyah, seorang pakar ilmu tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sebenarnya kalau kita lihat dari sistem pengolahan budidayanya kan jelas ini sangat mengurangi biaya. Pertama dari pengurangan biaya dari pengolahan tanah, yang kedua dari pemakaian sumber daya lokal yang sangat optimum di sini dengan menempatkan jerami. Nah, ini yang kita diskusikan. Selamat sore Pak Prof. Selamat sore Pak Yos. Karena ini bertepatan dengan Lebaran, juga tidak salah kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf batin Pak Prof. Sama-sama Pak Yos, Pak Datuk, ya. Mohon maaf lahir batin. Tadi kita akan diskusikan pertanian pokok murah ya. Kalau kita ambil istilah yang agak kerennya, mungkin kalau kita bahasa Inggris kan low cost padi production ya. Artinya bagaimana mengolah budidaya padi dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, Pak Prof sendiri kan sudah lihat bagaimana Pak Joni dan kawan-kawan mengembangkan sistem pertanian pokok murah khusus dalam tanaman padi ini di lahan di sekitar Dango Inspirasi ini, dan sistem ini juga sudah dilakukan di beberapa tempat, dan terbukti dari hasil budidaya yang dilakukan dengan sistem bedengan, dengan drainase di antara sela-sela bedengan, dengan menempatkan jerami di atas bedengan, hasil produksinya cukup, artinya tidak mengurangi dari hasil sebelumnya, bahkan ada yang ditemukan yang meningkat sekitar 20% dari sistem budidaya yang biasa. Nah, secara ilmiah bagaimana Pak Prof melihat sistem pertanian pokok murah dengan sistem drainase dan menempatkan jerami di atas bedengan, dengan tentu dengan pemanfaatan bibit yang juga lebih umurnya lebih pendek juga. Nah, ini bisa dijelaskan dah ini Pak Prof ini. Baik Pak Yos, terima kasih sore ini diundang oleh Dango Inspirasi untuk berdiskusi di sore ini terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan hasil padi dengan usaha yang optimal dengan kos yang rendah. Ini kan sangat menarik ini. Saya ingin juga menggarisbawahi terlebih dulu, kalau kita berbicara masalah pengelolaan atau budidaya padi di sawah. Sawah ini kan kita secara prinsip dari segi tata air ya, kan ada sawah beririgasi teknis, beririgasi setengah teknis, ada yang sawah tak ada hujan yang disebut dengan rainfed gitu ya. Kalau sistem sawah kita saat ini kan jarang juga yang membuat bedengan. Jarang ya, terobosan luar biasa juga ini sebenarnya. Buat bedengan ya, dimana yang kita melihat bedengan itu kan menanam di lahan kering ya, karena agar itu juga jangan terjadi pengenangan, dibuatlah dinaikkan bedengan. Kalau hujan datang, air hanya di pola-pola di sela-sela di bandar-bandar air itu. Nah, sekarang ini ada suatu terobosan yang saya lihat itu membuat ya di sawah dibuat bedengan ya, di mana diatur sistem drainasenya agar tanah itu tidak selalu tergenang. Saya lihat prinsipnya seperti itu. Kenapa? Ini secara
ilmu kimia tanah, kalau tanah sawah itu digenangi terus-menerus, itu sawah berada dalam kondisi reduksi. Maksudnya Reduksi itu kita terkait dimanapun tanah sawah ini, ya terutama sawah-sawah bukaan baru itu ya, di tanah-tanah mineral pada umumnya, itu banyak mengandung zat besi, yaitu Fe. Fe ini sebetulnya unsur hara esensial, mikro. Dalam kondisi sedikit, dia esensial, sangat berguna. Dengan konsentrasi antara 0 sampai 100 ppm. Ranknya kecil. Berbeda dengan unsur makro yang mempunyai rank yang besar. Dan tidak meracun unsur kalau makro nitrogen, ini. apa itu? Tidak meracun. Ya, misalnya fosfor dan sebagainya, kalsium dan sebagainya. Tapi besi dengan beberapa unsur mikro lainnya, kalau banyak dia toksik terhadap tanaman. Nah, dalam kondisi reduksi, ya, di sawah, kalau airnya digenangi terus-menerus, dia dalam kondisi reduksi terus-menerus. Fe ini sifatnya meracun. Itu akan diserap oleh tanaman. Kalau diserap oleh tanaman, dia akan mengganggu, antagonis dengan penyerapan unsur-unsur yang lain. Membatasi. Nah, membatasi, itu sifatnya antagonistik, ya. Penyerapan ion. Menghambat juga ya. Menghambatnya. Jadi saya melihat ya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dengan sistem itu, dan saya memperhatikan ya. Kemudian di bedengan yang dibuat itu ditaburkan jerami padi. Artinya petani mencoba untuk mengembalikan sisa tanamannya dengan pola yang teratur. Semua sisa tanaman yang setelah diharvest atau dipanen itu diambil gabahnya, sisa panennya dihampar kembali. Kemudian buatlah sistem drainasenya yang bagus. Nah, dia tanah di bedengan itu tetap lembab ya, karena di sela-selanya diisi oleh air gitu ya, tapi nggak tergenang. Nah, ini prinsip saya lihat itu salah satu. Tapi Pak Yos mengatakan itu berbicara masalah low cost. Nah, kan low cost ya, itu kan perlu kita punya kajian khusus kira-kira berapa mereduksi cost. Kalau saya wawancara langsung saja dengan kawan-kawan yang melakukan kegiatan itu, katanya tidak dikasih pupuk ya. Dan produksi untuk tahun pertama itu masih tinggi gitu. Saya rasa juga masuk akal. Kita kan dari suatu lahan itu kan harus kita secara historis. Lahan sawah itu sebelumnya diperlakukan dengan apa? Jangan-jangan sudah dikasih pupuk berat sebelumnya. Kemudian kita hentikan pemberian pupuk dengan pola jerami. Kan sangat menarik Pak Yos. Artinya residual fertilizer atau efek sisa dari pupuk tadi masih ada. Ditambah lagi bahan organik. Itu masih makin efektif untuk penyerapan dari tanaman padi yang akan kita tumbuhkan. Itu kalau kita menanam baru memulai. Karena diperkirakan masih ada residu fertilizer ya. Kita tentu bertanya juga nanti dari pengelola, apakah sawah sebelumnya dilakukan pemupukan seperti biasa. Saya rasa mungkin low cost yang diharapkan itu ya, kita beri nama LCPP ya. Ini saya juga mensupport ini. LCPP itu low cost paddy production. Kalau di sistem-sistem pertanian berkelanjutan di luar negeri, dia sebut dengan LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. Ya input tuh yang di low kan gitu. Nah, saya mendengar juga salah satu input yang dikurangi dari sistem sawah pokok murah kata kawan-kawan di Dangau ini sangat menarik kan. Apanya yang murah? Terutama mungkin pengolahannya, tenaga kerja memupuknya, pupuk tidak diberikan sama sekali, ya mulai dari hanya diandalkan dari bahan organik yang dikembalikan gitu. Ini menarik ya, ini menarik. Kalau seandainya input ya nutrien uptake itu diambil misalnya sekian persen, 1,5% nitrogen dari lahan sawah itu, ya, atau fosfor diambil sekian persen, ya. Jadi artinya dikembalikan melalui jeraminya kembali gitu. Nah, ini kan salah satu menarik ya. Cuman biayanya pengembalian jerami, pengembalian jerami kan mungkin tenaga kerjanya agak lebih berkurang. Dan satu lagi mungkin ya dengan adanya sistem jerami ini ada beberapa faktor yang menguntungkan dari aspek lahan ya, tanah dan sini. Ini penting. Terutama kalau sawah dikasih mulsa, itu gulmanya berkurang.
gulma. Kemudian sawah atau tanah itu kelembabannya terjaga. Kemudian kalau Kenapa kelembabannya terjaga? Iyalah karena ditutupi dengan jerami. Lihat Pak Yos itu di lahan kering banyak mulsa plastik digunakan, itu juga menjaga kelembaban. Karena memang tanah. penyinarannya tidak langsung. Tidak langsung. Jadi kelembaban, apalagi ini mulsanya dari alamiah jerami. Itu menjaga kelembaban. Ini tidak mengganggu ini. Oh enggak. Itu Secara sistem budidaya tidak mengganggu pada pertumbuhan padinya. Enggak. Yang mengganggu itu gulma. Ini gulma sudah ditekan dengan ada jerami. Coba kalau tidak ada jerami itu, gulmanya tumbuh banyak itu. Jadi dengan sistem pasti mengurangi biaya biaya pembersihan biaya penyiangan dan sebagainya. Itu mungkin salah satu yang dianggap oleh kawan-kawan ya. Tapi namun demikian kita perlu suatu support academic research ya. Research gitu. Saya tertarik juga ini. Saya lagi menyiapkan beberapa mahasiswa untuk melakukan penelitian ya, tentang betul-betul melihat dari aspek kimia tanah. Kalau hipotesis awalnya ini dengan sistem bedengan, air tidak tergenang secara terus-menerus, kemudian ada penyebaran jerami di atas bedengan, ini logika sederhana atau hipotesis sebenarnya itu sangat menguntungkan dengan sistem budidaya padi ini. Saya rasa menguntungkan, ya. Terutama kita menggunakan air tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak gitu ya. Cocok juga untuk daerah-daerah yang tak ada hujan, misalnya ya, bukan yang irigasinya kurang bagus ya, tapi air tetap ada gitu ya. Kalau kekeringan tentu akibatnya padi juga tidak berproduksi dengan baik gitu ya. Artinya kita mengatur penggunaan air yang minimum satu ya. Kemudian ya sistem bedengan itu dengan pengembalian jerami, menekan gulma, sudah itu menekan kelembaban, ya mempertahankan kelembaban. Satu lagi, kalau bedengan-bedengan itu, kalau tetesan energi hujan ini juga bisa dikirangi oleh energi kinetik itu kuat tuh Pak Yos. Itu merusak. Biasanya butiran merusak tanah. Merusak butiran. Apa yang terganggu dengan adanya agregasi tetesan? tanah. Agregasi tanah. Bisa dijelaskan lebih detail nggak apa ini maksudnya? Ya namanya energi kinetik yang dikatakan maksimum EI30 itu yang menyebabkan kalau di lahan kering itu kan menyebabkan erosi ya. Kalau di lahan sawah sendiri? Di lahan sawah tentu pukulan-pukulan yang juga merusak butir-butir tanah gitu. Kalau dia bedengan. Nah, kalau seandainya tidak dibuat bedengan itu kan tergenang. Tergenang ini ada lagi yang mengganggu. Itu banyak saya lihat itu di 50 kota di mana-mana itu serangan keong emas ini. Ini juga menarik itu saya lihat itu. Saya dengar itu saya juga bertanya, bagaimana dengan serangan keong dengan sistem agak sedikit bedengan ini? Ya keong itu kalau bisa berenang dia enak itu, menggerek padi-padi. Kalau ada air tergenang aja dia bisa naik cepat gitu. Ya, dan juga berkembang cepat. Tapi dengan sistem kalau begitu tidak ada bisa tergenang, dia tidak bergerak. Nah ini salah satu saya lihat itu dari proteksi ya. Ini gulma bisa ini. Kemudian saya juga melihat juga ya, saya melihat setelah panen itu memang ya di sawah itu memang ada kadar besi saya lihat itu yang disebut dengan warnanya itu merah di panen yang di sistem pokok murah ini. Iya betul ya. Ini jadi artinya kelebihannya itu, apa yang bisa kalau seandainya itu digenangi terus menerus, produksi saya yakin tidak sebanyak itu. Karena dengan sawah yang ada di sini gitu. Ya, sawah ada di sini. Kalau seandainya itu dengan sistem sawah biasa digenangi, pasti sawah dalam kondisi reduksi, itu meracun. Karena kelarutan besi itu tinggi. Besi kalau dengan fungsi Fe+2 itu dia meracun dan mudah untuk serap. Jadi itu berantagonis dengan penyerapan unsur yang lain. Banyak lagi faktor-faktor. Jadi secara hipotesis awalnya Pak Pram yakin ini bahwa sistem pokok murah yang dikembang oleh Pak Joni kawan ini lebih baik dari sistem pengenangan biasa. Ya minimal kita mencari alternatif ya. Jadi alternatif membantu petani, kita banyak keluhan, terutama kita tergantung pupuk, ya. Kalau memang itu tidak dipupuk sama sekali, cost-nya jauh lebih murah daripada cost dengan katakan normal biasa. Taruhlah misalnya produksi tetap 5,2 ton per hektar. Rata-rata produksi di Sumatera Barat kan seperti itu. Ada yang high produksi di Solo, ada di Panti kan tinggal produksinya. Taruhlah 5,6, 5,5. Kalau rata-rata kita 5,3, 5,4 dengan cost yang jauh lebih rendah, kan petani beruntung. Cuman kita lihat juga bagaimana tuh musim tanam kedua,
musim tanam ketiga, Harus tetap di kapan apa kita ya? harus melakukan pemupukan minimal 50%, itu perlu satu kajian. Betul, kajian yang lebih lanjut lagi ya. Lebih lanjut. Kalau kita hubungkan dengan perubahan iklim, pendapat Pak Prof dengan sistem Ya ini, inilah kadang-kadang ini kita kan tidak tahu ini dari kita dari BMKG itu kan kita hati-hati nih ini cocok juga ini nih musim sistem. kemarau kan datang ya, musim kemarau gitu. Jadi kalau ada sumber air nanti akan berkurang walaupun sistem irigasinya ada. Air ini namanya kan tergantung juga dengan vegetasi-vegetasi yang ada di daerah-daerah tangkapan air ya. Kalau air itu tidak ada hujan tentu akan berkurang juga. Saya rasa untuk minimum pemakaian air satu program yang bagus. Iya. Jadi memang kemungkinannya untuk berbagai situasi iklim ini sangat Ya bisa cocok juga ini. Bisa, menurut saya itu kan iklim itu kan ada kita mitigasi dan beradaptasi. Kalau kita sudah berada di perubahan iklim tentu kita beradaptasi. Kalau saat defisit air kita menggunakan air jangan rakus. Nah sistem ini pasti Saya terus terang saja lah ya, kita dalam hal manajemen air ini di tempat kita itu yang masih agak minim. Karena sistem irigasi kita tuh belum seperti di negara maju yang bisa di set up. Ya. Kalau itu kan saya maaf aja nih ya, saya melihat itu sistem irigasi tidak kelihatan itu. Hanya dengan sistem drat saja air sekian volumenya, debit yang dikeluarkan bisa. Dan Kalau kita kan air itu kan banyak keluar, banyak terbuang, banyak hilang. Pada saat musim kemarau kita defisit air. Dan menurut Prof ini bisa dikatakan juga nak, dengan sistem drainase dan terbedanya bagian dari pengelolaan air juga. Oh iyalah, sawah itu yang sangat penting. Jadi dengan inisiatif ya, saya termasuk apresiat lah ya, beberapa inisiatif ya. Tapi itu harus didukung oleh suatu riset. Dan pasti Pak Prof sudah Ya, menyiapkan. insya Allah ya, jadi risetnya itu bukan ya. Kalau saya mungkin dari aspek kualitas atau produktivitas lahannya, mungkin kawan-kawan dari Aspek hama juga, aspek sosial ekonomi akan mempelajarkan analisa usaha taninya. Iya. Berapa sih dalam 1 hektar itu pengurangan kos dengan produksi yang sama? Bagi petani terus terang saja, janganlah sebagai petani kita dulu ya. Yang penting bagi dia setelah panen bawa padi ke rumah dapat makan, jual. Dia tidak memberitakan berapa tenaga kerja yang dia gunakan per hari. Dia tidak dibayar tuh Pak Yos. Dia ke sawah tiap hari, berapa sih gaji dia setiap hari? Iya. Harusnya itu harus dianalisis juga. Ya. Dia memupuk, mencangkul, ya kan? Nah sekarang taruhlah dengan hand traktor dan sebagainya. Berapa biaya hand traktor per hektar? Nah sekarang kita tidak traktor semua. Mungkin dari awal saja buat bedengan, tahun keduanya kita sudah enteng. Artinya memperbaiki. Nah ini mungkin yang disebut oleh kawan-kawan itu dengan pokok murah itu ya, artinya mengurangi biaya pengolahan lahan, mengurangi biaya untuk pupuk, pengembalian jerami kan yang juga harus diharapkan. Jerami ini kan harus manajemennya. Terus terang saja lah ya, kalau jerami diangkut keluar, saya kemarin maaf saja Pak Yos, kebetulan beriringan dengan truk ya. Kita membawa jerami, truknya itu dibawa dengan jerami juga gitu ya. Jadi saya foto, tapi saya melihatkan berarti kan hara diangkut keluar dari lahan. Nah ini saya selalu aja melihatkan itu tidak bagus gitu ya. Bisa kita katakan juga pengoptimalan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di tengah petani juga ini. Iya betul, itu dioptimalkan. Kita selalu menginginkan. Saya dulu nggak salah itu ada suatu kebijakan di Sumatera Barat ini di zaman Pak Joni juga kalau tidak salah ya. Petani yang tidak membakar jeraminya itu diberi insentif. Pada saat itu orang berpikir kok jerami tidak dibakar kasih insentif. Sebaliknya itu sebetulnya kalau bicara masalah kondisi sekarang dengan perubahan iklim, berapa itu CO2 yang disumbangkan ke udara? Partikulat yang dihembuskan ke udara itu luar biasa itu. Itu riset-riset orang di Thailand dan sebagainya itu jerami yang dibakar itu bukan CO2-nya saja. SI-nya juga terbang, kalsiumnya juga terbang ke atas, partikulat yang terbuang. Nah, ini sebetulnya banyak keuntungan lah ya. Analisis usaha tani itu banyak faktor juga ya. Ya, oke. Terima kasih nih Pak Prof. Saya kira dari diskusi kita tadi kelihatan bahwa dari hipotesis awal yang bisa kita lihat dari pengalaman kawan-kawan ini banyak hal-hal yang sifatnya menguntungkan ya. Tapi terus terang Pak Yos, kita harus didukung oleh suatu riset ya. Saya akan mencoba ya
berapa sih perubahan-perubahan status Ya. kesuburan ya tanah itu dengan pola ini kok yang dikatakan oleh petani biasa dan pola ini. Dan itu Nah, sudah disiapkan ya di Ya, set-set itu. kita coba. Saya juga kan hal-hal yang baru itu kan perlu kita support dengan akademik. Dan kalau ini berhasil dan memang betul-betul terbukti, ini kan luar biasa nih Oh ya, terobosan. bisa Bisa diseminasi lah untuk diseminasi. Dan ini hal yang luas gitu. Bisa mengangkat kita juga di Sumatera Barat kan. Ya, betul. Jadi sebuah terobosan sistem pertanian khususnya padi Ya. dengan biaya yang lebih murah tapi Ini tidak maafnya nih, kadang kan isu-isu clean air ya. Ya, clean air, udara bersih. Udara bersih ini kan penting kita jaga. Saya rasa kalau ada orang juga tidak mau mengembalikan ya sisa bahan organik itu, masih mau membakar aja di sudut-sudut rumah, itu sudah harus ada kebijakan itu. Ya. Nah, artinya No burn. Nah, kan gitu. Nah. kegiatan atau kebiasaan membakar jerami itu harus kita hilangkan lagi ya. Hilangkan Malah kita harapkan lagi mungkin ke depan juga insentif untuk itu juga kembali disediakan yang mudah penting untuk kita memotivasi kan. Motivasi yang penting sekarang lagi ya. Kalau petani selalu diinsentif nanti terlalu ini Tergantungan kita juga. motivasi dia gitu ya. Kita motivasi manfaatnya dan kelihatan kenyataannya kita perhatikan. Ya saya apresiasi lah kawan-kawan yang saya melihat. Saya belum melihatkan dengan bukti ya. Buktinya itu sekarang secara teori baru. Secara teori. Nah, yang Secara pengalaman lah ya. secara kuantitatifnya saya belum menghasilkan suatu data ya. Tapi saya secara akademik itu kalau dikeringkan yakin ini disebabkan kan silih berganti antara basah kering itu sudah sering dilakukan penelitian. Pada saat basah itu keracunan besi pasti meningkat. Tapi yang pola seperti ini kan belum banyak dilakukan. Ya, itu kan ada yang Kajian-kajian disebutkan ya. Wet and dry. Nah, itu banyak penelitian itu. Jadi pola itu yang saya lihat. Oke. Basah. Terima kasih Pak Prof. Menarik diskusi kita tentang pertanian pokok murah khususnya dalam budidaya padi ya. Kalau iya kita cari ada nanti brandednya LCPP ini menarik. LCPP menarik. Low cost Paddy paddy production. Nah, kalau bisa itu kita keluarkan ya, low cost paddy production dengan sistematis seperti ini, menguntungkan dari aspek lahan, menguntungkan dari aspek produksi, menyenangkan bagi petani yang tidak selalu effort yang kuat dalam mengelola padi sawahnya. Terima kasih Pak Prof. Sobat-sobat pertanian, menarik diskusi kita tentang sistem pertanian padi atau bertanam dengan pokok murah ini, dan tadi dari diskusi bisa kita tangkap bahwa ini merupakan suatu terobosan yang dari hipotesis awal itu jelas bisa sangat menguntungkan ya. Tapi tadi Pak Prof juga akan melakukan kajian-kajian yang lebih detail lagi untuk bagaimana melihat keuntungan-keuntungan secara ilmiah ya. Manfaat-manfaat secara ilmiah tentang bertanam padi pokok murah atau low cost padi production yang disilakan oleh Pak Prof ini. Demikian sobat-sobat pemberdayaan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yos. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.